Ya, Shalom semua, selamat malam. Haleluya. Yang pertama saya minta maaf karena acaranya dirubah, ya. Kan harusnya biasanya ini tanya jawab dulu diskusi, tapi karena saya dengan istri saya dengan anak saya harus perjalanan pulang itu kurang lebih 1 jam, jadi kami minta diubah. Nah, sebelum kita belajar, coba Ketua Sinode Gereja Online, Bapak Paul Chang. Haleluya. Kenapa milih tema ini? Ya, air. Nah, bagi saudara yang bukan Chinese, memang orang-orang nenek moyang orang Tionghoa ribuan tahun yang lalu. Ini bukan penyembahan berhala ya, karena masih ada banyak di antara kita yang menganggap Shio itu tahun lahir, itu penyembahan berhala. Bukan, saudara. Ini tradisi dan bisa dihitung secara ilmu pengetahuan. Ya, dan kita nggak diskusi masalah itu, tidak. Jadi nenek moyang orang Tionghoa memberikan setiap tahun selama 12 tahun itu ada namanya, ada cirinya, dan ditandai dengan binatang-binatang tertentu. Nah, tahun baru Imlek nanti yang jatuh di awal Februari itu tahun macan air. Nah, sekarang tolong Pak Paul jelaskan kenapa milih tema ini. Betul ya, luar biasa. Tapi saya nggak nyangka tadi Papi ngomong begitu. Saya nggak menyangka Papi ternyata berpikiran juga seperti itu. Karena kalau di kelas evangelis, kita juga, saya mengajarkan bahwa diterima tidak diterima itu ada. Karena itu hasil orang mengamati selama ribuan tahun. Walaupun ada melesetnya juga, namanya anomali kan selalu ada. Karena itu adalah pengamatan pasif, bukan pengamatan aktif, bahwa itu yang akan mengejar kita. Tetapi itu yang terjadi begitu, karena ada pengaruh alam semesta kan. Jadi itu pasif dan bisa meleset. Nah, lalu kita mau belajar. Karena kalau orang bagi saya ya, ada ayatnya ya, bahwa kalau masih belum akil balik, ya kita ikutin hukum-hukum dunia ini, hukum roh-roh dunia semesta itu. Tapi kalau kita sudah akil balik, putus, itu kita nggak ikutin lagi. Bukan kita nggak mau ikut, mau atau nggak mau, ya putus sendiri aja, nggak bisa aja pokoknya. Namun kita ingin belajar lagi sama Papi, ya kan? Karena belajar itu kan baik. Haleluya. Tapi nggak nyangka tadi Papi ngomong begitu, saya nggak nyangka loh. Ternyata punya pikiran yang sama. Paul, coba Papi ingin tanya, kenapa Paul tidak nyangka kalau Papi ngomong begitu? Ya, karena kita dari gereja karismatik kan belum udah antipati, udah langsung jijik aja, udah langsung wah ini segala macam, wah klinik setan, wah segala macam. Tidak, iya. Luar biasa. Ini namanya satu roh ini begini, Papi. Amin, amin. Luar biasa. Kita mau belajar. Oh ya, sebelumnya ini nggak direkam karena sudah live di YouTube Joseph Paul Zhang Rombongan Nitro ke-26. Ini live ya kita ya, jadi nggak perlu direkam. Live di YouTube Joseph Paul Zhang ya. Oke, lanjut. Ya, yang di Facebook, Instagram otomatis terekam ya. Yang di Instagram ya, di Instagram Daniel Alexander maupun di Facebook juga ya. Ya, ada. Oke, baik. Sebentar, Papi ngatur Facebook, Instagramnya. Puji Tuhan. Ya, oke ya. Kita mau belajar sekarang tentang kebenaran ini. Maafin anak-anak, saya lagi kumpul agak rame dikit, maaf. Oke. Oh, di Facebook, Facebooknya Papi Paul ada seorang hamba Tuhan, fasih bahasa Mandarin, Pak Timotius Sugeng Tanang. Nah, ya ikut belajar juga. Baik, saudara, di dalam setiap akhir tahun atau awal tahun, sebagian besar manusia di dunia ini mencoba-coba meneramal, mengetahui nasibnya di tahun yang baru itu bagaimana. Dan itu sudah tradisi ribuan tahun. Umat manusia di dunia itu selalu ingin tahu nasibku ini bagaimana. Nah, apalagi di dalam penanggalan Tionghoa, dalam kepercayaan orang-orang Tionghoa ribuan tahun yang lalu, mereka menghitung bahwa ada
Kalau dunia barat ada 12 zodiak, ya, yang Aries, Pisces, Gemini dan macam-macam itu. Nah, dalam penanggalan Tionghoa itu bukan dihitung bulannya, tapi tahunnya. Nah, tahun baru Imlek nanti awal Februari itu sionya atau tahunnya binatang macan air. Nah, saya nggak bahas masalah itu, kita pun nggak bahas mau macan air, mau macan apa, ya. Nanti ada sio apa, sio apa. Nah, kalau ada yang tanya orang Tionghoa ini, sio saya apa? Saya ini sio monyet, gitu ya. Nah, itu setiap 12 tahun diganti. Dan itu luar biasa. Saudara, mengapa sih manusia itu selalu ingin tahu ya nasibnya di tahun yang baru ini bagaimana? Wajar. Sebab masa depan kita itu masih misteri, masih rahasia. Karena memang nggak ada yang tahu. Nah, itu sebabnya Terry, memang nggak ada macan hidup di air. Ini tradisi. Ini anak saya yang dari Jerman. Di kota apa? Lupa, Sus. Ya, itu tanya. Memang nggak ada. Nah, tapi mari kita lihat. Saudara, tidak ada buku di dunia ini selain Alkitab yang menuliskan tentang hidup kita dari kita masih dalam kandungan sampai kita meninggal nanti. Alkitab begitu jelas menuliskannya. Nah, maka itu kita akan belajar. Jadi siapa yang untung, siapa yang sial di tahun macan air ini? Jawabannya ada dua. Yang beruntung adalah manusia yang mengikuti buku harian Tuhan. Yang sial adalah manusia yang membuat buku harian sendiri. Maaf itu. Mari kita buka Mazmur 139. Mulai ayat 13. Mazmur 139 mulai ayat 13. Kita akan lihat. Mazmur 139 mulai ayat 13. Ya, sedang disiapkan. Ya. Siapa yang nayangkan Alkitab? Filipus atau siapa? Ana. Siapa? Ana. Oh, Ana. Ana nanti akan menayangkan di ini. Ya. Mazmur 139 mulai ayat 13. Roh Kudus menolong kita untuk kita akan membongkar satu pasal kitab Mazmur ini. Sangat luar biasa. Wow, yang ikut di Zoom 109 ya. Yang di Facebook saya 42. Yang di Instagram saya sebentar berapa ini? 34. Oke. Mazmur 139 mulai ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Wah, ini luar biasa, saudara. Ya, saudara perhatikan. Hanya Bapa di surga. Saya ulangi, hanya Bapa di surga yang membentuk buah pinggang kita. Ya. Seluruh organ-organ tubuh kita itu dibentuk sejak kita masih dalam kandungan. Nah, yang menarik dalam bahasa Indonesia, saya nggak tahu bahasa Jermannya, bahasa Belandanya, dalam bahasa Inggrisnya knitted, ya, menyulam, menganyam, itu bahasa Inggrisnya, menenun aku dalam kandungan ibuku. Saudara, kata tenun itu pasti buatan tangan, handmade. Ya, saya ulangi, kata tenun itu pasti buatan tangan, handmade. Nah, apa lawannya buatan tangan? Buatan pabrik, pakai mesin. Saudara, ayat ini dahsyat. Saya mendapat rahasia Mazmur 139 itu bulan Mei tahun 85 waktu saya ke Kanada, ke Toronto pertama kali. Wow. Waktu itu saya diajak ke Science Center di Toronto. Nah, di situ ditunjukkan sebuah film. Ya, film, jadi bukan animasi.
ketika seorang bayi lahir. Wih, itu pertama kali dalam hidup saya melihat. Nah, begitu saya lihat film itu, justru yang muncul pasal ini. Mazmur 139. Terima kasih, Pak. Saya kan uraikan lebih dulu, menenun aku dalam kandungan ibuku. Saudara, begitu kita mendengar kata handmade, buatan tangan, langsung muncul di hidup kita, berarti nggak ada yang sama. Serius. Saudara, yang hidup sekarang di dunia ini, itu kurang lebih 7,5 miliar manusia. Berarti 7 juta. 7 miliar manusia. Hitung sendiri. Saudara tahu nggak? Nggak ada satupun yang sama. Padahal wajah manusia ini, seluas-luasnya wajah manusia, kan nggak mungkin ada yang 1 meter persegi. Aduh, menakutkan kalau ada wajah orang 1 meter persegi. Betul? Nah, di dalam di antara wajah manusia yang cuma sekian sentimeter persegi ini, sedunia nggak ada yang sama. Bahkan anak kembar identik pun tetap ada perbedaannya. Betul tidak, saudara? Dan ini sungguh luar biasa. Nah, dalam perkembangan teknologi, maka pertama kali tahun 1901, seorang ahli di Inggris yang pertama kali menemukan sidik jari, dulu istilahnya cap jempol. Saudara bayangkan, sidik jari kita, jempol kita cuma mungkin nggak sampai 2 cm persegi loh jempol kita ini. Cuma diputer-puter gitu saja. Tapi seluruh manusia di dunia yang pernah hidup sejak zaman Adam, bahkan sampai hari ini, dan nanti yang akan lahir lagi, sedunia sidik jarinya nggak ada yang sama, karena ditenun. Berkembangnya ilmu pengetahuan, ternyata penjahat-penjahat pintar bisa memalsu sidik jari. Lalu para ilmuwan mencari, apa sih yang nggak bisa sama dengan semua manusia? Maka muncul penemuan retina mata. Bukan kornea, retina. Ternyata seluruh manusia di dunia itu beda. Maka itu di negara-negara maju, bersyukur Indonesia sudah ikut juga dengan KTP-E, elektronik KTP, maka nggak cukup dengan tanda tangan, nggak cukup dengan sidik jari, tapi retina di foto itu. Berkembangnya zaman, ternyata bukan cuma sidik jari yang beda, wajah kita beda, ya, retina beda, tidak. Ditemukan lagi, ternyata susunan gigi seluruh manusia di dunia itu juga beda. Maka itu di negara maju, Indonesia kalau ini belum. Di negara maju, data kependudukan di samping retina, sidik jari, maka susunan gigi itu didata. Karena di dunia itu susunan gigi manusia nggak ada yang sama. Saudara pernah kagum nggak bahwa kita ini handmade, buatan tangan Tuhan? Maka itu nggak ada yang sama. Coba saudara berdiri di tempat yang agak ramai, setengah jam aja. Lihat orang yang lalu lalang di depan kita. Perhatikan wajahnya, nggak ada yang sama. Saya tuh sempat mikir, cuma wajah sekian sentimeter persegi saja. Papa nggak kehabisan model untuk tarik alis kita dikit, tarik mata kita, tarik pipi, tarik hidung, bentuk bibir. Beda semua. Jadi kita ini handmade. Waktu dalam kandungan kita ditenun oleh tangan Papa. Maka itu kita semuanya beda. Terima kasih Bapak. Ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Haleluya. Ajaib apa yang kau buat. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Betul Ria, keren ya Bapak kita itu. Keren banget. Nggak ada yang sama sedunia. Terima kasih.
Ini komen dari Langoan, ya. Betul sekali. Bapak kita itu nggak pernah kehabisan model untuk menjadikan kita. Nah, jadi saudara yang seringkali kecewa dengan dirinya sendiri, yang seringkali nggak suka dengan hidupnya, yang kecewa dengan hari kelahirannya, karena selama hidup kok sial terus. Hari ini saudara sadari, ajaib yang kau buat. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi mulai hari ini kalau saudara bercermin, lihat kaca, lihat wajah kita sendiri, langsung ucapkan Mazmur 139 ayat 14. Begitu kita lihat wajah kita di cermin, langsung berteriak, haleluya, terima kasih Tuhan. Aku ini cuma seorang di dunia, nggak ada saingannya. Catat kalimat ini, nggak ada saingannya. Maka itu nggak ada orang jelek di dunia. Jelek dibandingkan siapa? Karena tiap orang cuma sendiri, ya diri kita ini. Jadi nggak ada orang jelek di dunia. Betul? Karena kita ini dahsyat dibuat oleh Tuhan. Maka itu yang putus asa dalam hidup, yang sempat kecewa. Maaf ya, aku kenapa pendek, kenapa hitam, kenapa pesek, kenapa begini, kenapa kupingku yang kiri dan yang kanan nggak sama, aku jadi ejekan orang, kenapa hidungku begini, kenapa mataku nggak sama. Hari ini stop mengeluh dengan dirimu sendiri. Kejadian kita ini sungguh dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi nggak ada orang jelek di dunia ya. Ingat itu. Semuanya manusia itu hebat di mata Tuhan. Ayat 15. Tulang-tulangku, ya, tulang-tulangku, ini luar biasa. Ini anak saya komen. Atan, terima kasih. Mantap betul. Puji Tuhan. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Saudara, pelan-pelan. Inilah literatur tertua. Dengar, inilah literatur tertua di dunia yang pernah ditemukan oleh manusia. Bahwa sinar X atau sinar Ronsen itu jauh sudah ada sebelum Mr. Ronsen, orang Jerman itu menemukan sinar X-nya. Terima kasih Aan, dari Samarinda ada kiriman FAYH, firman Allah yang hidup. Pada waktu aku dibentuk, Mazmur 139 ayat 15, pada waktu aku dibentuk di tempat tersembunyi, engkau ada di sana. Terima kasih. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Terima kasih ada yang komen di Instagram, saya cantik di hadapan Bapa di surga. Puji Tuhan. Amin. Semua yang wanita berkata, aku cantik di hadapan Tuhan. Betul. Yang pria berkata, aku cakep di hadapan Tuhan. Betul itu. Karena firman ini. Nah, saudara, saya kagum. Kalau janin atau embrio itu ada di dalam kandungan dan dari surga, Tuhan melihat sampai tulang-tulangnya bayi itu, tulang-tulang kita yang masih dalam kandungan kita. Papa melihat, ayo merenung. Di perut ibu kita ada kulit luar. Di bawah lapisan kulit ada lagi lapisan-lapisan yang lain. Maaf ini, kalau orang Hokkien berkata samcan, sam itu 3, can itu lapisan. Itu bahasa Hokkien, samcan. Ya. Nah, saudara, jadi setelah kulit luar mama kita, itu ada lapisan-lapisan lagi, lemaknya, dagingnya, semuanya, nggak tahu berapa. Setelah itu baru ada plasenta. Ya, di mana kita disimpan. Nah, di dalam plasenta itu ada air. Itu yang buat kita hidup, kita nggak kering. Nah, setelah ada air, baru ada kita. Nah, kita pun kan dilapisi kulit dulu.
dari kulit kita ada lapisan daging lagi. Aduh, coba hitung. Dari kulit luar perut mama kita terus sampai ke kita, sampai ke lapisan daging di tubuh kita dalam kandungan, baru ada tulang. Saya harap saudara mengerti ayat ini. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Dahsyat. Terima kasih Papa. Sejak kita masih dalam kandungan, betul, dari Belanda luar biasa Papa, dengan daya ciptanya. Betul, terima kasih. Terima kasih. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dia terang tersembunyi dong. Di dalam perut mama, siapa bisa ngelihat? Belum selesai. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Nah, kalau saudara bergerak di bidang sound system, bergerak di bidang rekaman, maka inilah literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia dengan istilah soundproof. Kedap suara, bahasa Indonesianya, soundproof. Hebat sekali. Maka itu mulai hari ini bagi saudara yang belum pernah tahu dahsyatnya kitab Mazmur, biarlah mulai hari ini saudara yang baca kitab Mazmur, saudara mulai kagum dalam sains. Maka itu dalam bahasa Yunani, salah satu julukan Papa kita omniscient. Artinya Tuhan yang maha tahu. Hei, terima kasih. Jadi kita ini enggak terhalang oleh Tuhan. Sejak kita masih dalam kandungan mama. Ayat 16. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada komen dari Palu. Sejak dari kandungan ibu, sejak dalam kandungan ibu kita, Papa sudah begitu memproteksi kita, betul. Thanks Papa untuk perlindunganmu atas kami. Sejak kami masih berada dalam kandungan mama. Puji Tuhan. Luar biasa ini. Ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Masih embrio. Wih, luar biasa. Terjemahan FAYH. Sebelum aku lahir, engkau telah membuat aku. Sebelum aku mulai bernafas, terima kasih. Engkau telah merencanakan ya setiap hari hidupku. Setiap hariku tercantum dalam kitabmu. Oke. Ada yang bisa nyantumkan bahasa Jawa enggak? Iya. Iya. Maaf, ada yang komen ya bagi saudara yang belum mengikuti. Kelihatannya ada deh bahasa Jawanya. Sebentar. Ada. Iya. Jawa gitu aja tulis sama. Iya, Pak Yosep Siraluo, bukan saya mencela pemberitaan sendiri karena saya harus baca ada komen di Facebook dan Instagram saya. Ya, ini cara saya mengajar via Zoom. Mana ini? Oh iya. Oke, ya. Saya baca mulai ayat 15 ya. Nah, ini terjemahan Jawa yang terjemahan lama. Ada yang 94 enggak? Coba mah. Iya. Ada Jawa kan ada dua versi. Cuma satu. Cuma punya satu versi. Oke. Iya sama itu CAV. Jawa version. Oh sama ya. Ya udah. Ini agak sulit mengertinya karena seperti King James. Kalau bahasa terjemahnya itu dia. Jawa 94 adaan. Karena itu lebih mudah dimengerti untuk. Iya. Punyanya cuman ini yang 139 di YouVersion. Ya. Oh ini dia. Saya bacakan. Ini dari Facebook ada. Paduka pirsa kawula saderengipun kawula lair sarta sakataing dinten ingkang pinesti kangge kawula sebentar. Sampun kacathet wonten ing kitab paduka saderengipun kalampahan satunggaling tenggala. Wih. Berarti Tuhan itu begitu teliti dalam hidup kita. Ayat 16 saya akan uraikan dengan konsep begini.
Berarti saudara, setiap hari di hidup saudara dan di hidup saya, sebelum kita lahir, sudah Tuhan tetapkan, sudah Tuhan tuliskan. Nah, begini cara mengerti ayat 16 ini ya. Maka itu lagi sekali kalau Pak Paul Chang, Ketua Sinode Gereja Online ini memberi tema Tahun Macan Air. Siapa yang sial, siapa yang beruntung? Jawabannya ada di Mazmur 139. Yang beruntung adalah kita manusia yang mau menghidupi Mazmur 139 ini. Yang sial adalah orang yang buat buku harian sendiri. Oke, saya tunjukkan. Jadi menurut Mazmur 139 ayat 16, ternyata Papa sudah buat buku harian untuk setiap manusia di dunia ini. Sebelum ada satupun dalam hidup kita. Loh, kenapa belum ada satupun? Ya karena kita belum lahir. Berarti kita belum punya hari hidup. Tapi Papa sudah tulis. Nah, begini pengertiannya. Kalau ada orang yang rajin buat buku harian, dagboek, orang Belanda bilang, pasti nulisnya setelah hari itu lewat. Baru ada buku harian. Jadi kalau ada orang buat buku harian sebelum harinya lewat, itu namanya mengarang. Betul tidak? Nah, Tuhan itu sudah buat buku harian sebelum kita lahir. Wih, ini ada komen dari seorang konselor, psikolog hebat dari Belanda. Ibu Ana Dondo Kambe, saya akan baca tulisannya. Sekalipun ada ibu yang menolak anak dalam kandungannya, tetapi Tuhan tetap menenun kejadian seseorang. Itu luar biasa. Terima kasih, Ana. Ini komen yang hebat. Jadi saudara, kalau mata Tuhan melihat kita waktu masih embrio, bakal anak, jabang bayi, ya masih janin, itu artinya Papa di surga sangat perhatian buat kita semua. Maka itu mulai hari ini saudara, jangan ada seorang pun di antara kita yang ragu-ragu dengan masa depan kita. Berarti kalau manusia di dunia mencari peramal untuk meramalkan nasibnya di tahun yang baru, maka saudara dan saya nggak perlu mencari peramal, baca Mazmur 139, maka kita tahu hidup kita itu akan jadi seperti apa. Karena sudah ditulis sebelum kita lahir, sebelum ada satupun daripada hari hidup kita. Terima kasih Papa. Saya stop dulu ayat 16. Mari kita buka ayat 2 sampai 3. 1 mulai ayat 1. Mazmur 139 mulai ayat 1. Ini dahsyatnya Papa kita. Kalau ada psikolog-psikolog, psikiater-psikiater yang ikut bergabung, wah ini luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan. Kalau lahirnya prematur dan mengalami mental health, apakah itu juga dari Papa? Nah, izinkan saya menjawab dulu ya. Yang di Zoom, yang di Facebook sabar. Cari buku-buku tentang medis. Cari buku-buku. Ya, oh ya ada calon master psikolog dari Palembang, puji Tuhan. Saudara, semua buku kesehatan, buku medis tentang cacat lahir itu 100% dinyatakan kesalahan orang tua. Bukan Tuhan yang salah. Tidak. Kenapa? Ada 3 hal besar penyebab anak cacat lahir termasuk lahir prematur. 1, ada makanan yang salah atau obat yang salah yang dikonsumsi oleh seorang ibu yang hamil. Maka itu kenapa ada peraturan ketat dari dokter. Ibu hamil nggak boleh merokok, nggak boleh minum alkohol, karena itu membuat cacat anaknya. Jadi bukan karena Tuhan.
Yang kedua, fisik ibu tidak sehat. Entah karena apa. Maka itu obat-obat pun bisa merusak janin. Jadi yang ketiga ini karena fisik ibu yang tidak kuat, tidak sempurna. Anak autis. Saudara tanya dokter-dokter, 90 sekian persen autis itu karena ibu yang sedang mengandung anak itu ya mengkonsumsi binatang-binatang laut yang memang sejak zaman Musa sudah ditulis jangan dimakan. Kerang, kepiting, cumi, udang itu vacuum cleanernya laut yang membersihkan laut dari logam-logam berat. Nah, kalau ibu hamil kebanyakan memakan binatang laut yang seperti itu, maka gangguan otak pertumbuhannya terlambat. Danke Terry, bahasa Jermannya buku harian Tagebuch auf Deutsch. Oke, terima kasih. Nah, yang ketiga cacat fisik. Itu juga karena kesalahan orang tua yang tidak hati-hati selama dalam kandungan. Contoh yang paling mudah dimengerti ya, maafkan saya. Kalau ada orang lahir bongkok atau salah satu kakinya atau tangannya bengkok atau enggak lurus, ditemukan buktinya. Ya, namanya anak bayi dalam kandungan. Kan geraknya semau maunya. Nah, ketika satu titik bayi ini lagi ngelipat kakinya, nah terus ibu ini lagi nunduk atau jongkok ngambil barang berat. Kan perlu tenaga atau ngeden. Nah, waktu ibu itu ngambil barang berat, lalu kan nekuk begini badannya, nah tulang anak ini patah. Maka cacat dia lahir. Itu ya maaf waktunya singkat, saya nggak bisa jelaskan lebih jauh. Kira-kira itu penyebab anak cacat dalam kandungan. Jadi bukan Tuhan yang buat anak itu cacat. Ayo kembali ke ayat 1 sampai 3. Papa tolong kami. Ini loh dahsyatnya Tuhan tentang nasib kita. Untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. Yahweh, engkau menyelidiki. 1. Dan mengenal aku. 2. Ayat 2. Engkau mengetahui. 3. Kalau aku duduk atau berdiri. Yang keempat. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Yang kelima. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Yang keenam, segala jalanku kau maklumi. Saudara, lagi sekali karena waktu. Mono, terima kasih. Tapi senang kamu ikut belajar. Saudara, tolong yang belajar psikologi, perhatikan 6 hal ini. Coba Bu Ana dari ayat 1-nya. Kita akan hitung, saya nggak hafal. Ya, 1, Tuhan itu menyelidiki hidup kita. 2, Tuhan itu mengenal kita. 3, Tuhan itu mengetahui tentang kita. 4, Tuhan mengerti pikiran kita dari jauh. 5, Tuhan itu memeriksa. Tolong yang bisa bahasa Portugis, bahasa Spanyol, bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Itali, bahasa Belanda, bahasa Jawa, bahasa suku-suku yang lain. Saudara baca Alkitab saudara. Di dunia ini, bahkan di alam semesta ini, satu-satunya pribadi yang begitu sangat kenal manusia, itu cuma Bapa kita di surga. Tidak ada orang sehebat pribadi Bapa kita yang mengenal kita dengan 6 hal ini. Terima kasih Bapa. Mengerti, memaklumi, mengenal, memeriksa, dan lain-lain. Saya nggak hafal tadi. Saudara, dahsyat sekali. Saudara, di dalam ilmu jiwa,
dinyatakan bahwa kalau seorang manusia itu nggak kenal dirinya sendiri, disitulah penyakit jiwanya mengerikan sekali. Maka itu ada istilah bipolar, ada istilah split personality, ada kepribadian ganda. Ini pekerjaan si iblis waktu masih dalam kandungan. Wih, luar biasa. Saudara, maka itu ayo mulai hari ini kita semua menyadari. Maka itu kalau ada di antara kita yang sedang mengalami goncangan jiwanya, aku ini siapa ya? Aku ini kenapa ya? Kenapa aku ini jadi pemarah ya? Kenapa aku ini emosian? Kenapa aku begini? Hari ini kembalikan dirimu ke kandungan Roh Kudus. Saudara, Mazmur 139 inilah yang menjawab pertanyaan Nikodemus. Di Yohanes 3, waktu Nikodemus bicara kepada Tuhan Yesus, apa yang harus aku buat supaya aku diselamatkan? Dilahirkan kembali. Luar biasa. Saya mau baca komen di Zoom dari Belanda ini. Kalau begitu, ibu-ibu hamil harus hati-hati makan kerang laut kepiting betul. Karena itu semua vacuum cleanernya laut. Jangan dimakan. Ayat 4, Mazmur 139. Sebab sebelum lidahku, mana ini? Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Ya Yahweh Tuhan. Apakah cukup? Tidak. Lihat ayat 5. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan. Ya, Bu Ana lanjut. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi. Tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Nggak bisa, saudara. Kita ini 100% dalam pengawasan Bapa di surga. Maka itu tadi di ayat 14 sampai dalam kandungan pun matanya melihat kita. Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jadi yang putus asa pengennya mati saja, di situ tetap ada Tuhan. Jika aku terbang dengan sayap fajar, nah dalam ilmu fisika ada istilah kecepatan cahaya. Inilah literatur tertua di dunia yang pernah ditemukan oleh manusia, kecepatan cahaya. Kan ada kecepatan suara dan ada kecepatan cahaya. Nah, kecepatan cahaya itu jauh lebih cepat daripada kecepatan suara. Hebat sekali ayat ini. Jika aku terbang dengan sayap fajar, lari cepat-cepat, dan membuat kediaman di ujung laut. Laut nggak ada ujungnya, saudara. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Maka itu di tahun macan air ini, di tahun kapanpun, saudara dan saya tetap beruntung, nggak ada kesialan. Kalau kita hidup menuruti apa yang Papa sudah buat sejak kita ada di dalam kandungan, sudah tertulis tentang semua kehidupan kita, hari-hari hidup kita itu. Luar biasa. Jadi seperti Pak Paul Chang. Saya pernah tanya, Paul, kalian tuh pernah mikir nggak sih suatu hari akan hidup di Eropa? Enggak. Nggak pernah kepikir. Betul nggak, Paul? Nggak pernah kepikir untuk bisa tinggal di Eropa. Coba bayangkan. Tapi dalam ketetapan Tuhan, sebelum Pak Paul lahir, Tuhan sudah menetapkan itu. Di tahun sekian, Paul, kamu akan ke Eropa. Nah, maka itu bagi semua kita yang sampai di pertengahan bulan pertama tahun yang baru ini, masih ada kebimbangan hidup,
Aku ini mau bagaimana ya, aku ini mau apa ya, aku ini nanti menikah dengan siapa ya, nanti kerjaanku bagaimana. Hari ini saudara tidak perlu ragu-ragu lagi. Maka itu kita kembali ke buku harian Tuhan ini. Saya akan baca dulu pertanyaan. Pada umumnya anak-anak autis ada di rumah orang kaya. Juga ada yang mengatakan itu akibat dari pesugihan orang tuanya dengan setan kuasa kegelapan. Apakah ini betul? Tidak. Autis dengan tumbal, nah maaf, bagi beberapa yang belum tahu, ya di dalam tradisi beberapa suku di Indonesia, ada orang mencari kekayaan, datang kepada setan. Maaf ya, jangan tanya caranya gimana, saya nggak ngerti. Kalau saya ngerti, itu saya jawab, suruh ikut-ikut. Maaf, jangan ya. Nah, jadi ketika orang-orang itu mencari kekayaan lewat kuasa gelap, itu minta tumbal. Maka itu biasanya orang-orang yang kaya karena kuasa gelap, itu pasti ada salah satu anaknya yang cacat. Nah, itu mereka bilang itu tumbal. Oke lah, bukan itu ya hubungannya. Jelas? Jadi hari ini saudara kita diingatkan oleh Papa, hidup ini nggak ada yang sial, semuanya pasti beruntung. Karena sebelum kita lahir, Papa sudah nulis semuanya. Nah, pasti ada yang tanya, kalau nasib bagaimana? Nah, itu beda. Saya potong dulu. Mari kita buka Yakobus 1 ayat 17. Yakobus 1 ayat 17. Inilah firman yang meyakinkan kita bahwa semua dan segala sesuatu yang dari Papa itu pasti yang the best. Ya. Setiap pemberian yang baik, setiap ya, pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna. Saudara tahu kata setiap artinya semua pemberian yang baik, semua anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran, nggak ada. Artinya Papa itu nggak pelin-pelan. Orang Jawa punya istilah, ojo sampai esok kedelai sore tempe. Itu istilah Jawa. Karena orang buat tempe pagi-pagi masih kedelai. Tiba-tiba sore sudah berubah jadi tempe. Tidak. Papa kita nggak pelin-pelan. Jadi nasib bagi orang benar itu selalu yang terbaik. Nggak ada nasib jelek. Nah, bagi agama-agama di dunia ada nasib. Saya persingkat saja begini. Maaf. Kalau nasibmu, takdirmu itu memang miskin, ini kata kepercayaan berapa banyak agama. Kalau nasibmu, takdirmu itu memang miskin, dari sejak belum lahir Tuhan menentukan nasibmu itu miskin, maka disekolahkan tinggi-tinggi punya gelar doktor S3 dan dimodali kekayaan miliaran rupiah. Kalau takdirmu miskin, ya kamu akan miskin terus. Nah, itu namanya nasib. Tapi setelah kita baca Yakobus 1:17, haleluya. Semua nasib kita ternyata baik. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Bapa. Terima kasih untuk itu. Sudah nggak usah diskusi lagi. Jelas ya? Oke, kembali ke Mazmur 139. Ya, ayat 16. Ya, ayat 16 saya baca lagi karena ayat ini luar biasa, Saudara. Ayat yang ke-16, Mazmur 139. Papa, terima kasih. Benar, tidak ada seorang pun yang tahu kita akan jadi apa karena Tuhan sudah tentukan. Tinggal dari kita mau taat mendengarkan apa kata Tuhan atau tidak. Betul. Ya. Lagi sekali, kalau ada di antara kita ikut belajar via Zoom, Instagram, Facebook ini atau YouTube, lalu saudara
ada yang nasibnya kok sial ya. Sudah tahun 2022 kok aku begini. Ayo hari ini kembalikan hidupmu ke buku harian Tuhan ini. Saya ulangi ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Masih embrio. Terima kasih Tuhan. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Betul sekali. Jadi ayo kita kembali kepada buku harian kita yang Tuhan sudah tulis. Ayat 17. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu, ya Tuhan. Betapa besar jumlahnya. Terima kasih Tuhan. Betul, ada yang komen di Instagram. Aku tidak sial, I'm blessed. Puji Tuhan. Betul, semua kita hidup di dalam kebenaran yang Tuhan sudah tetapkan. Ya, ilustrasi gampang. Untuk anak-anak, ini logika anak-anak yang saya pakai. Kalau memang itu kereta api, ya, train, kalau itu kereta api, ya jalanlah di rel. Jangan ada kereta api yang konyol, ingin jalan di freeway atau di jalan tol. Nanti jadi bahan tertawaan orang. Ngerti nggak saudara? Kalau memang itu kapal, ya carilah air. Jalanlah di air. Jangan kapal mau jalan di rel, istilahnya. Ngerti ya? Nah, itulah buku harian yang Papa sudah tulis buat kita. Fengli, terima kasih Papa, kamu ikut hadir di sini. Nah, kalau saudara dan saya ingin hidup keberkatan, ya kembali ke buku harian yang Tuhan sudah tulis untuk kita. Indah ya? Itu luar biasa. Satu ayat lagi. Yeremia 29 ayat 11. Oke, Pak Gembala dari Denpasar. Yang terpenting bukan cara kita lahir atau mati, tetapi yang terpenting cara kita hidup. Apakah sesuai dengan buku harian Papa atau tidak? Betul. Yeremia 29 ayat 11. Jadi hidup ini selalu untung, nggak akan sial kalau kita ada di buku harian Tuhan. Sebelum kita lahir, Papa sudah buat itu. Yeremia 29 ayat 11. Terima kasih. Wow, Pak Fido, apa kabar ini? Ada ya? Belum? Kita tunggu. Yeremia 29 ayat yang ke-11. 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Aku mengetahui. Oh, saya diingatkan. Ini kisah berapa tahun yang lalu. Ya, udah lama. Saya lupa. Mungkin 10 tahun yang lalu. Ada seorang anak saya di Jakarta. Ya, dia seorang sound engineer yang hebat. Suatu hari dia berkata, Pak, Apple ya mengeluarkan laptop jenis baru, MacBook, saya lupa itu tahun berapa. Aku ingin beli. Itu penting untuk kerjaanku. Ya kamu beli. Aku mau nyimpen uang, nabung. Saya tahu saudara, dia susah payah untuk nabung itu. Saya nggak ingat berapa tahun dia nabung, sampai MacBook-nya sudah ganti berapa versi. Dia bisa beli, saudara. Waktu dia beli MacBook itu, dia tunjukkan saya sampai ikut merasa bangga. Anak ini memang sangat merindukan barang ini. 5 hari kemudian dia telepon saya nangis, saudara. Pak, laptopku rusak. Nggak bisa dibuka, ini ngeheng bagaimana ini. Waduh, saya ikut sedih juga dulu. Dia ngumpulin sekian lama. Baru beli belum seminggu sudah rusak. Saya juga bingung bagaimana mau menghibur. Saya nggak ngerti laptop juga, maafkan saya. Tiba-tiba ada di pikiran saya.
Nah, itu kan barang mahal dan merek terkenal. Coba kamu cari istilahnya ya, authorized service-nya, dealernya. Apa sih bahasa Indonesianya itu? Tempat servis yang ditetapkan oleh perusahaannya. Oh iya ya, bawa aja ke sana. Dia cari, saudara, akhirnya ketemu di daerah Menteng, saya nggak tahu di mana. Saudara, begitu dia sampai ke tempat servis yang ditetapkan oleh perusahaan dari Cupertino ini, service center, ya bukan itu, ada istilah ya, tempatnya yang ditunjuk. Oke, dengarkan kesaksian ini. Distributor, bukan, oke ya, dengar. Nah, maksud anak saya ini baik. Dia mau menerangkan kepada petugas ini begini, begitu. Saudara, petugasnya bilang, Pak, nggak usah dijelaskan. Nah, anak saya bingung. Bagaimana Bapak bisa servis barang saya? Kalau ini nggak tahu, sudahlah Pak, tenang dulu, tenang. Jadi anak saya itu dipaksa suruh diam. Lah anak saya masih ngotot. Ya tapi Bapak kan nggak tahu. Ini rusak di mana? Saya tahu. Woi, masih ngotot juga. Untung anak saya, untung orangnya sabar. Nah, terus ternyata begini. Dia masuk, ya petugasnya ini keluar hanya bawa satu kabel, saudara. Wih, ini kesaksian luar biasa. Hanya bawa satu kabel. Anak saya bingung. Kalau cuma kabel gitu, Pak, saya ini punya, ini ada. Orangnya tertawa, tenang dulu ya, Dek. Dari Pak dipanggil Dek, tenang dulu. Saudara, begitu kabelnya ada, dia duduk, petugas ini, terus dicolok ya ke laptop anak saya yang baru ini. Nggak lama, keluar tulisan. Ya, ini yang dicari. Loh, pikir dicari apa? Udah Pak, aman. Ternyata, barang yang dibeli anak saya ini, ketika keluar dari pabriknya, ternyata ada kesalahan produksi. Tapi nggak tahu bagaimana Apple nggak tahu ini barang ada di mana sekarang. Nah, di semua authorized service itu punya data yang nyambung ke pusat. Nah, jadi nomor, ya saya nggak tahu istilahnya kalau handphone IMEI-nya itu loh. Nomor laptop ini sudah terdata di pusat dan disambungkan ke seluruh serial number. Terima kasih, serial number betul. Dan sudah dimasukkan ke seluruh authorized service-nya ke seluruh dunia. Jadi kalau sampai ada orang yang sempat beli barang itu, begitu sampai ke pusat servisnya, itu langsung ketahuan. Jadi gimana Pak? Aman Pak. Bapak dapat laptop baru. Hah? Kenapa begitu? Wih, anak saya jadi senang. Nah, jadi dia dapat laptop baru yang satu tingkat lebih baru dari yang dia punya. Nah, saudara saya nggak ngerti. Begitu dia dapat itu, dia pulang, dia telepon saya, Pak, luar biasa. Saya dapat laptop baru, saya bisa bayangkan senangnya. Saudara, lalu saya merenung. Ini loh artinya Mazmur 139, dan ini artinya Yeremia 29. Sudahlah, anggap aja di hidup kita ini seperti laptop itu. Ya, yang sedang banyak masalah, jangan banyak ngomong, diam kamu. Langsung datang ke pencipta kita. Nanti hidung kita dicolok oleh kabel itu. Begitu hidung dicolok, oh masalahmu di sini. Kamu tuh masih doyan duit, kamu tuh mata duitan. Oh, kamu itu masih iri hati. Itu hebatnya Roh Kudus. Saya belajar dari kisah anak saya itu. Maka itu betul Mazmur 139 ayat 1 sampai 3. Dia mengenal, menyelidiki, mengetahui, aduh semua tadi 6 hal itu ya. Ya udah. Maka itu yang susah-susah tidur. Jangan cari obat penenang, malah rusak tubuhmu. Kembalikan kepada penciptamu. Mazmur 139 ini dahsyat, saudara. Terima kasih, Bapak. Saya baca lagi ayat terakhir ini, Yeremia 29:11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Yahweh, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk
memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Jadi nggak ada kesialan di tahun macan air ini. Kita show apa saja. Karena bagi orang Tionghoa, setiap tahun baru itu ada ramalan. Yang show ini nggak cocok dengan show itu. Yang show ini cocoknya dengan show itu. Nah, itu dia. Tapi hari ini kita cocok semua. Haleluya. Karena kita hidup bersama dengan Papa kita. Jadi, hanya Papa di surga yang bisa tahu rancangan-rancangan apa untuk hidup kita. Dia paling tahu karena dia yang buat kita. Yang punya sakit apapun juga. Percayalah bahwa kalau ada spare part suku cadang di hidup kita ini yang rusak, surga ada penggantinya. Oh, awas ya. Faith, ini ada Stephen Tulungagung. Coba yang enak. Awas kamu. Ya, awas ya kamu, Steve. Ini ada David di sini nih, Steve. Oke. Jadi ini yang Tuhan beri buat kita. Jadi nggak usah cari peramal ya, saudara. Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik untuk kita. Oh, ada yang tanya. Mau nanya, kalau kita sudah dalam Yesus ditanya siapa, boleh jawab? Boleh. Karena kita orang Tionghoa, saya kagum kepada nenek moyang orang Tionghoa yang bisa mengenali sio itu. Tapi bukan untuk meramal nasib, Sam. Bukan. Hanya untuk tahu saja, nggak apa-apa. Ya, oke. Jelas ya? Andre, kamu ditunggu, sio kucing lagi, awas kamu Andre ya. Andre, kamu ditungguin Pak Soleh itu, kata kamu mau telepon. Awas kamu Andre ya. Maaf. Jelas ya saudara? Jadi hidup di tahun kapan saja selalu enak, selalu menguntungkan, selalu beruntung karena hidup ini milik Papa dan Dia mengenal kita. Puji Tuhan. Lagi sekali terima kasih Ketua Sinode Gereja Online Pak Paul Chang yang mengundang saya untuk boleh berbagi. Luar biasa, Papi. Wah, mantap kali nih firman Tuhannya ya. Ternyata memang Sinode Gereja Online Internasional ini, Hagios Internasional, satu roh ini ya, dengan Papi Daniel Alexander ini. Kalau kita hidup mau ikuti buku harian Tuhan, ya nggak ada bad luck lagi, selalu good luck semua. Ya, kalau Anda mau ngarang sendiri, ya terserah. Kalau Anda mau ikuti sio-sio, ya kudu ikutin syaratnya sio-sio. Pintu rumahnya dirubah, pintu kamarnya dirubah, tidurnya tiap hari muter-muter itu menghadapnya. Harus ikutin. Kalau Anda ya tetap sial, karena sio-sio kan diramal bikin supaya mengetahui sial. Jadi ramalannya sial terus. Sampai kapan juga ramalannya sial terus. Tapi kalau kita ikut sama Tuhan Yesus, ikuti buku harian Tuhan, ya nanti Anda akan selalu beruntung. Yang buntung, yang sial adalah yang mau ngikutin buku hariannya setan dan ikuti roh-roh dunia ini. Luar biasa Papi firman Tuhannya. Luar biasa. Salam buat Mami Louis yang ada sekarang ini lagi di Indonesia berarti ya? Ya di Jakarta, nah ini Mami ada di sini ngikutin dari tadi. Oke, luar biasa. Salam Mami, luar biasa ini. Ditunggu kehadirannya di Eropa. Oke, luar biasa sekali. Papi ada waktu berapa lama? Apa mau jalan langsung? Nggak apa-apa. Nanti untuk tanya jawab. Oke, nanti kalau mau jalan langsung bilang ya. Nggak apa-apa di Ya, mobil. kita mau tanya jawab Alkitab seperti biasa, harus raise hand dulu yang mau nanya ya. Silakan Amerika. Ya, yang di Facebook, Instagram, ya sambil ya nanti ini nggak apa-apa ikutin dulu.